Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa ya. Di video ini kita masih akan membahas tentang WPS ya, tutorial WPS. Di video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, penomoran halaman, membuat daftar gambar, daftar tabel, kemudian bagaimana caranya mengkonversi file dokumen menjadi PDF di WPS ya. Demikian juga kita sudah belajar tentang bagaimana menggunakan mail merge di WPS, yang itu untuk memudahkan dalam pembuatan surat-surat yang formatnya sama tapi dengan konten yang sedikit berbeda ya. Dengan hanya satu buah halaman bisa dipakai untuk berbagai macam tujuan. Baik, di video kali ini kita akan bahas tentang materi tentang hubungannya dengan PDF ya, yaitu bagaimana cara kita untuk menghapus halaman tertentu, satu halaman atau dua halaman, tiga halaman, beberapa halaman intinya di dalam file PDF. Kemudian kita juga bisa menambahkan, menyisipkan di file PDF itu dengan file PDF yang lain ya. Bisa juga untuk menggabung gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya di WPS bisa digunakan, bisa dilaksanakan, bisa ditangani hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu WPS Office ini ya cukup layak untuk digunakan ya, untuk menggantikan aplikasi berbayar yang mungkin kita tidak punya lisensi. Jika selama ini kita masih menggunakan yang harusnya berbayar tapi kita tidak membayar lisensi, ya sebaiknya kita punya pilihan yang lain, yaitu menggunakan WPS Office ini. Baik, kita lihat dulu ya seperti apa WPS Office. Silahkan dijalankan bagi Anda yang sudah pernah memiliki atau menginstal ya. Saya akan coba jalankan WPS, dan di sini saya sudah menyediakan dua buah file PDF ya yang sudah saya buat. Nanti dua buah file ini yang akan kita jadikan bahan untuk menghapus halaman, kemudian juga untuk menyisipkan halaman. Jadi saya sudah buat. Enaknya di WPS itu seperti ini ya. Jadi 4 ini bisa kita buat. Jadi untuk dokumen ya, ini writer ya, kemudian spreadsheet untuk data, kemudian presentation ini untuk bikin slide, dan PDF untuk pengolahan file-file portable PDF ya. Saya langsung masuk ke sini saja, ke PDF, kemudian saya open ya. Ada dua buah file yang sudah saya buat, yaitu ini ya, yang A dan yang B ini. Saya buka saja dua-duanya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini file A, ini file B. Sengaja saya beri nama berbeda ya, seperti ini. Jadi di dalamnya ada A dan B. Ini juga ada halaman 1, 2, kemudian yang B. Oke, seperti ini nih, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini nanti untuk menunjukkan membuktikan gitu ya, ketika kita nanti lakukan hapus, kemudian kita lakukan insert gitu untuk menyisipkan halaman, itu terbukti gitu halaman berapa yang akan kita input, yang kita masukkan atau yang kita hapus gitu ya. Baik, saya kembali ke bagian A ini ya. Di dokumen A ini terdiri dari halaman potret dan landscape seperti ini ya. Demikian, ini ada 7 halaman, kemudian yang B ini ada 6 halaman, sama ya, ada potret, ada landscape-nya juga nih. Oke. Nah, gimana caranya? Pertama adalah kita tentukan dulu yang menjadi file utamanya. Di sini saya menggunakan file yang A ini ya. Jadi intinya begini, saya akan coba hapus salah satu halaman dari sini ya. Oke, caranya gimana? Caranya silahkan ke menu page ya, ini ya, menu page. Oke, seperti ini. Ini per halaman-halaman ya. Nah, halaman yang merah seperti ini berarti terpilih ya. Kalau ini masih disorot, kalau kita lepaskan ke samping, itu yang merah itu yang terpilih ya. Misalkan nih, kita sudah mulai ya. Saya ingin menghapus halaman ketiga. Ini ya, halaman 3.
A3, ini saya ingin hapus. Caranya klik dulu salah satu, kemudian pilih delete pages. Ini ya, klik saja. Oke, di sini kita dihadapkan pada dua buah pilihan, yaitu delete selected pages atau custom delete page. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau delete selected page ini yang terpilih saja, yaitu halaman 3 ini tadi ya. Ini halamannya di bawah ini ya. Halaman 3 nanti akan dihapus. Kalau kita klik OK, dia akan dihapus. Nah, sedangkan untuk custom delete page ini bisa menggunakan rank. Ini ada keterangan di sini, contohnya adalah 1,3,5 sampai 9. Artinya yang kalau kita masukkan seperti ini 1,3,5 sampai 9 ya, berarti yang dihapus adalah halaman 1, halaman 3, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak gitu ya. Nah, ini juga bebas nih. Terserah nih kalau misalnya menggunakan ada beberapa halaman sekaligus, bisa misalnya halaman 2 sampai 5, misalnya seperti ini ya. Atau diacak misalnya 2, 4, gitu ya. 2, terus 4, misalnya ya 7 misalnya. Ini boleh. Berarti yang dihapus halaman 2, 4, dan 7. Saya contohkan satu saja ya. Oke, seperti ini. Saya coba delete yang halaman 3A3 ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini halaman 1, 2, halaman 4, halaman 5, 6, dan 7 ya. Nah, di WPS ini bisa langsung disimpan ya. Ini seperti ini tandanya kalau warnanya kuning di sini ya. Perhatikan, ini warnanya kuning. Ini berarti belum disimpan, ada perubahan berarti. Nah, jika ingin langsung menyimpan di sini, silahkan saja langsung tekan tombol save ini ya, atau di Ctrl S ya, menggunakan shortcut Ctrl S. Tapi jika misalnya ingin ini di halaman lain, di file lain ya, silahkan di save as saja ya, dari menu kemudian di save as. Nah, silahkan beri nama file baru gitu ya. Saya misalnya seperti ini, nama A baru gini ya. Oke, save. Oke, ini sudah tersimpan nih, halaman 1, halaman 2, halaman 4. Oke, ini namanya A baru ya. Jadi ini yang sudah terjadi perubahan. Nah, lalu bagaimana kalau saya ingin ini disisipkan gitu ya. Saya ingin menyisipkan dari halaman ini. Tadi kan halaman 3 ya yang saya hapus. Jadi halaman B3 ini akan masuk di dalam halaman 3 menggantikan yang A3 tadi. Jadi setelah di halaman 2 ini ya, jadi disisipkan di antara halaman 2 dan halaman 3. Nah, gimana caranya? Bisa ya. Kita kembali ke file nanti yang menjadi master, yaitu yang ini ya, yang A baru. Kemudian saya insert. Jika supaya ingat nih ya, jika tidak ingin mengubah namanya tadi langsung disimpan aja ya. Ini karena saya ingin dia bergabung di file yang baru saja. Jadi file asli saya tadi itu masih tetap ada 7 halaman yang A, kemudian yang B tetap ada 6 halaman. Oke, saya lanjut ya. Itu tadi tergantung kebutuhan saja. Nanti insertnya di antara halaman 2 dan halaman 3 ini. Oke, saya pilih di sini untuk memasukkan ya, insert seperti ini. Kemudian ada pilihan blank page dan select from PDF. Nah, ini yang kita cari ya. Oke, seperti ini. Tadi filenya sudah terbuka sebetulnya ya, yang yang B tadi ya. Kita teruskan saja. Nah, seperti ini. Nah, dibuka. Ini file yang akan dibuka. Kemudian menyisipkan apa? All page. Berarti ada 6 nih. Total ada 6 katanya ya. Atau halaman tertentu saja. Nah, ini saya ingin masukkan halaman tertentu. Halaman tertentu. Kalau ingin semuanya seperti ini, sama dengan cara menghapus tadi ya, pakai koma, misalnya 1, 3, 5, misalnya gitu ya. Saya ingin menginsert di sini halaman ketiga tadi ya. Nah, halaman 3. Kemudian subranknya ini all page saja. Lalu di bagian sini perhatikan insert to page 1 gini ya, page 1. Nah, ini karena ingin di antara 2 dan 3, berarti taruh di sini posisinya 2 dulu ya. Kemudian insert positionnya adalah after. After itu setelah page 2 gitu ya. Pemahamannya seperti itu. Jadi setelah halaman 2 ditaruh. Kalau ingin dia jadi halaman pertama, bukan halaman pertama ya. Kalau ingin jadi halaman yang kedua, bisa di sini menggunakan before. Jadi sebelum halaman 2 dia disisipkan. Nah, karena saya ingin mengisi halaman 3, tadi saya masukkan after ya. Saya klik OK. Oke, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini halaman 1, halaman 2, halaman 3B tapi ya. Ini sudah sisipan dari file yang lain.
gitu ya, file PDF yang lain. Nah, kemudian saya contohkan lagi ya. Misalnya saya menghapus halaman yang 6, saya hapus ya, delete pages, kemudian delete selected page ya, karena halaman ini terpilih, klik OK. Nah, sudah hilang ya halaman 6-nya. Ini halaman 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya kan, karena halaman 6 dihapus. Nah, sekarang saya ingin menyisipkan halaman 6 dari file B tadi ya, sisipkan ke sini di antaranya ini ya. Nah, itu tadi ya, ini halaman 6 ya, nanti disisipkan ke sini. Baik, yaitu melalui insert pages, insert page gitu ya. Saya bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kurang begitu ini ya. Tes tuple kemarin rendah nilainya. Oke, filenya adalah B tadi ya, open. Kemudian pilih halaman berapa tadi? Halaman ke 6 ya kan? 6. Kemudian di sini page-nya 5 karena akan disisipkan setelah 5 pakai after ya. Atau kalau mau di sini 6 boleh juga, tapi di sininya before. Nah, seperti itu ya. Kita tes aja lah ya. Artinya sebelum halaman ke-6. Halaman ke-6 bukan tulisannya ya. Di sini kan ada tulisan halaman 7 ya. Padahal ini kan halamannya 6 urutannya. Ini urutan. Oke, seperti ini. Jadi halaman 5, halaman 6, halaman 7. Boleh di save. Saya save saja langsung. Nah, ini tersimpannya di file PDF baru ya. Oke, sampai sini saya kira cukup jelas ya. Jadi penggunaannya ini sangat bermanfaat ketika kita misalnya punya file nih, misalnya saja ya, laporan gitu ya, atau skripsi misalnya, atau tesis lah gitu, lengkap semuanya, kita punya filenya. Hanya kan di dalam file apa namanya, skripsi atau TA atau tesis, disertasi itu kan ada halaman ditandatangani kan. Nah, gimana caranya supaya kita punya file PDF yang juga ada tanda tangannya, sedangkan yang kita punya, yang kita ketik itu kan kosong ya. Setelah dicetak baru ditandatangani kan. Nah, kita menyisipkan halaman tanda tangan itu. Nah, ini menggunakan ini tadi caranya ya. Ini secara simpelnya begitu. Katakanlah misalnya di halaman kedua itu ada tanda tangan, maka kita jangan nyeken seluruh halaman dari laporan kita atau tesis kita atau skripsi kita. Cukup kita tanda tangan di lembar tanda tangan saja, yang kita scan juga yang tanda tangan saja. Jadi nanti di halaman mana dia disisipkan, lihat posisinya berdasarkan daftar isi ya. Misalnya itu di halaman kedua, ya udah yang halaman kedua kita sisipkan antara 1 dan 2 ini berarti ya. Ya untuk tanda tangannya tadi. Jadi lebih hemat waktu, kemudian lebih apa namanya, mudah kita dalam pengolahan dan pengelolaan file, sehingga bisa kita PDF-kan. Nah, ini bagus untuk apa namanya, kampus-kampus yang membuat repository online ya. Jadi jangan di-scan semuanya, tapi disisipkan saja file-file tanda tangan, file pengesahan, file persetujuan yang ada tanda tangannya, itu bisa disisipkan menggunakan WPS Office ya. Nah, lanjut ya, saya kira itu cukup jelas lah ya. Kemudian di sini ada rotate seperti ini ya. Ini untuk memutar halaman ya, seperti ini, tapi secara keseluruhan. Contoh nih. Nah, ini posisinya jadi seperti ini semua ya. Yang awalnya landscape menjadi potret seperti ini, yang awalnya potret menjadi landscape seperti ini. Ini total semuanya ya. Ini. Nah, seperti ini. Ini kalau di save ya hasilnya begini nanti. Nah, terus ya. Seperti ini. Kemudian ini normal kembali. Nah, kalau hanya ingin satu-satu gimana? Yang ini misalnya, klik saja satu. Kemudian di sini tinggal dipilih mau clockwise atau anti clockwise. Clockwise searah jarum jam, dia akan memutar ke kanan. Oke, seperti ini ya. Kalau ingin sebaliknya, misalnya yang lain, yang ini misalnya ke arah berlawanan jarum jam, anti clockwise. Oke, seperti ini. Kalau saya save, ya udah, ini hasilnya ya. Nah, seperti ini ya, mudah sekali ya. Nah, inilah salah satu kelebihan dari WPS ya. Jadi kita bisa melakukan apa namanya, pengolahan file, bisa menghapus salah satu halaman atau beberapa halaman ya. Kemudian kita juga bisa untuk menyisipkan halaman tertentu, atau gimana kalau misalnya semuanya ya. Nah, kita contohkan yang semuanya ya. Jadi halaman A tadi yang 7 halaman kita gabungkan langsung dengan yang halaman B yang 6 halaman. Oke, saya tutup yang ini ya karena sudah tersimpan ini tadi.
Ini juga saya tutup, saya open ulang untuk yang A ya, open seperti ini. Baik, nah kemudian saya kembali ke menu page, tadi page ya halamannya. Nah saya langsung aja ke halaman belakang, kita coba ya, ini halaman 7. Kemudian saya insert pages, select from PDF, kemudian saya pilih yang file B, open, kemudian ambil all page semuanya ya. Nah ini positionnya last page ya, artinya halaman terakhir. After, setelahnya, berarti setelah halaman 7 jadi halaman 8 ya. Saya oke. Oke, nah di sini ya, penggunaan WPS versi gratis dia tidak mampu untuk yang lebih dari 5 halaman gitu ya. Nah, di sini kita perlu perhatikan, dan di sini letak pesan saya adalah, termasuk di video-video sebelumnya, bahwa kita jangan sekali-kali menjebol aplikasi yang seperti ini ya. Dia meminta kita untuk menggunakan aplikasi premium. Jadi WPS yang saya gunakan ini adalah versi gratis yang dibatasi ya. Jadi kalau dia lebih dari 5 halaman dia tidak bisa. Kalau hanya 5 halaman, kan 6 tadi ya, yang B itu kan 6 ya. Kalau hanya 5 halaman dia masih bisa gitu, dia masih memberikan kita izin untuk menggunakan aplikasinya. Tapi kalau sudah melebihi, dia akan meminta kita untuk membayar lisensi agar kita dapat menggunakan itu dengan menggunakan akun premium. Nah ini pilihan bagi kita, apakah ingin menggunakan premium atau tidak ya. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang pasti yang selalu saya pesankan di video-video saya adalah jangan sekali-kali kita membajak, jangan sekali-sekali kita menjebol aplikasi, jangan juga sekali-sekali kita menggunakan crack atau serial keygen ya, key generator untuk serial number dan sebagainya, karena itu termasuk dalam pembajakan. Jika Anda lihat di video saya yang sebelumnya ya, yang MOI ya, yang MOI itu, nah Anda bisa lihat di sini ya, nah, bahwa dipatwakan oleh MUI pembajakan itu hukumnya adalah haram, dan itu berdampak kepada penghasilan. Jika kita menggunakan software-software yang dibajak, yang membajak bajakan, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang haram seperti itu ya. Baik, saya kembali, kita menggunakan yang sesuai dengan kemampuan kita saja. Nah, karena di sini dibatasi hanya maksimal 5 ya, maka ini tidak bisa kita laksanakan. Jadi saya cancel saja, saya sisipkan saja 1 sampai 5. Kita coba ya, 1 sampai 5. Kemudian di bagian di akhir daripada halaman untuk file pertama, sambungannya ya, saya klik OK. Nah dia masih bisa ya, 7, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah saya mau masukin lagi, bisa nggak halaman ke-6 nya? Ini caranya ya. Oke, buka lagi file B seperti ini, kemudian saya masukkan some page di situ, halaman ke-6. Nah ini juga tetap last page ya, last page after. Oke. Nah masih bisa, jadi kita masih bisa menyisipkan per 5 halaman masih bisa. Nah kenapa kita harus membajak ya, supaya kita bisa sekaligus gitu, kecuali kita punya biaya untuk membeli lisensi, silahkan saja. Tetapi ini adalah cara yang masih diizinkan oleh vendor, pemilik aplikasi yang membuat aplikasi untuk kita menggunakannya. Memang agak repot sedikit, tetapi ini halal gitu ya. Nah selanjutnya ini untuk menggabung gitu ya. Tapi kan ketika kita kembali ke contoh yang saya sebutkan tadi ya, oh sorry, ini belum kelihatan ya, sorry tadi. Baik, saya ulang ya, saya Ctrl Z. Oke deh, saya coba hapus ya beberapa halaman. Saya ulang saja dari halaman ke berapa ini, ke 8 sampai terakhir ya, delete page. Oke, halaman 8 sampai dengan halaman 13 ya, klik OK. Ini juga sama ya, kalau lebih dari 5 halaman dia akan minta kita membeli ya. Saya pilih sampai halaman sampai 10 dulu deh. Oke ya, hapus. Kemudian 8 sampai 10 lagi ya, saya hapus lagi deh. Oke,
8/10. Mohon maaf ya, tadi sepertinya yang tampil video wajah saya aja ya. Baik, halaman 7 tadi ya, di insert page, select from PDF. Nah, kemudian pilih B, karena tidak bisa lebih dari 6, kita pilih saja, tidak bisa lebih dari 5, maka itu sampai 5 saja. Kemudian ini last page ya, untuk disambung di halaman belakang. Oke, sisanya kita tambahkan lagi satu. Oke, halaman, filenya PDF B ya. Nah, page-nya page ke-6, kemudian letakkan di last page juga, klik OK seperti ini. Oke, sip ya. Nah, kalau kita merujuk kepada contoh yang saya sebutkan di awal, misalnya hanya untuk menyisipkan tanda tangan ya, gitu ya, maka kita siapkan dulu file PDF yang jumlah halamannya banyak. Misalnya laporan sampai 20 halaman, yang ditanda tangan cuma 1, maka yang di scan itu cukup yang halaman tanda tangan saja. Misalnya itu di halaman 3 tanda tangannya, maka siapkan file yang 20 halaman, kemudian hapus file yang ketiga tadi yang tanda tangannya kosong, kemudian disisipkan dengan file PDF hasil scan yang ada tanda tangan. Oke, saya kira cukup lah ya penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tidak saya simpan ya, saya close saja, tidak saya simpan. Tadi sudah saya simpan di yang baru ya. Nah, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tetap bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa berusaha begitu ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang halal. Meskipun tadi dibatasi, tidak masalah, tetapi kita masih bisa menyelesaikan masalah kita menggunakan software tersebut. Yang penting software yang kita gunakan ini halal, bahkan gratis, bisa kita bagikan kepada orang lain. Kemudian masalah kita juga teratasi dengan software tersebut. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit di video ya. Mohon maaf juga atas segala salah dan khilaf dari omongan saya dan sebagainya. Mari kita sebarkan ilmu sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan penyebaran itu, dengan membagikan, kita juga mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan kemanfaatan yang mungkin saudara-saudara kita yang lain itu terbantu dengan ilmu yang kita bagikan tersebut. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, memberikan kekuatan, dan memberikan kita rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, dan berkah ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.